Jumlah korban meninggal akibat penyakit demam berdarah atau DBD di Provinsi Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Di tahun 2013, jumlah korban meninggal akibat penyakit yang menyebar dari sengatan nyamuk ini mencapai 23 orang atau jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 18 orang meninggal dunia. Aktivitas fogging atau penyemprotan insektisida secara pengkabutan ini dalam beberapa bulan terakhir mulai sering dilakukan Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Utara, menyusul terus meningkatnya jumlah penderita demam berdarah dengue atau DBD di hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dalam 2 tahun terakhir, yakni tahun 2012 dan 2013, angka penderita DBD di seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yakni 23 orang meninggal dunia di tahun 2013 dan 18 orang meninggal dunia di tahun 2012. Selain korban meninggal dunia yang mengalami peningkatan di Provinsi Sumatera Utara, jumlah penderita di tahun 2012 dan 2013 juga mengalami peningkatan, yakni sebanyak 3.589 penderita di tahun 2012 dan 4.746 penderita di tahun 2013. Jumlah korban akibat penyakit DBD ini sendiri diperkirakan akan terus mengalami peningkatan jika pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pihak terkait tidak segera mengambil langkah-langkah pencegahan. Di antaranya melakukan fogging, seperti yang dilakukan PMI Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu siang di sejumlah kawasan di Kecamatan Percut Seituan. Kalau kegiatan ini sudah kita laksanakan di seluruh Kecamatan Percut Seituan secara bertahap dari mulai bulan 9, bulan 11 sampai ke bulan 3 nanti. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Kita menuju ke Provinsi Riau, pemirsa. Kualitas udara Kota Pekanbaru mulai memasuki level berbahaya akibat bencana kabut asap yang terjadi 1 bulan terakhir ini. Warga berharap pemerintah serius memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Riau yang masih berlangsung hingga saat ini. Kualitas udara Kota Pekanbaru yang diselimuti kabut asap pekat mulai memasuki level berbahaya. Alat pemantau Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang berada di beberapa lokasi di dalam kota menunjukkan level berbahaya. Misalnya saja ISPU yang berada di depan kantor Wali Kota Pekanbaru di Jalan Sudirman ini. Alat ini menunjukkan kualitas partikel debu atau PM10 sudah berada di atas angka 200 dpi atau level berbahaya. Warga pun berharap pemerintah lebih serius untuk menangani musibah kabut asap tersebut. Kabut asap ini cepat diatasi lah, jangan sampai berlarut-larut. Soalnya udah hampir 1 bulan lebih kan seperti ini kan. Kita warga Pekanbaru ya tentu sampai di bandara pun tadi sampai jarak pandang sampai 200 meter gitu. Jadi kan terbengkalai semua pekerjaan, terbengkalai anak sekolah pun jadi susah sekolah jadinya kan. Jadi libur sekolah semuanya. Harapan saya sih cuma itu aja, semoga pemerintah supaya cepatlah bisa ditangani status seperti ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Riau, Pekanbaru merupakan kawasan terbanyak penderita akibat kabut asap dengan jumlah 9.268 penderita. Jumlah ini bagian dari 43.000 lebih penderita dan 12 kabupaten dan kota di Riau. Mereka terserang berbagai penyakit akibat kabut asap seperti ispa, pneumonia, asma, iritasi mata, dan kulit. Dari Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Insiden naas terjadi pada satu keluarga di Provinsi Sumatera Selatan hanya gara-gara ingin mempertunjukkan penyebab meledaknya gudang amunisi milik TNI Angkatan Laut di Jakarta yang belum lama terjadi. Satu keluarga di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku terluka parah akibat benda yang diduga mortir milik sang ayah meledak. Ajaibnya sang buah hati yang masih berusia 2 tahun tidak mengalami luka sedikit pun. Herwanto bersama istrinya Endang dan anak pertamanya yang berusia 10 tahun bernama Anita harus dilarikan ke rumah sakit. Pak Sutri dan anaknya tersebut menderita luka parah di beberapa bagian tubuhnya akibat ledakan sebuah benda yang diduga mortir yang ditemukan Herwanto setahun lalu saat berkebun di sekitar kawasan objek militer Batu Raja, Omiba. Berdasarkan keterangan yang didapat polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara serta keterangan saksi,
Peristiwa naas tersebut bermula ketika Herwanto bersama istri dan kedua anaknya sedang asik nonton berita meledaknya gudang amunisi milik TNI AL di Jakarta. Sang ayah tiba-tiba ingin menunjukkan benda apa yang menyebabkan gudang amunisi itu meledak. Tanpa berpikir panjang akan dampak yang akan dialaminya, Herwanto mengeluarkan mortir yang sudah setahun disimpannya yang dikiranya tidak aktif lagi. Di depan anak-anaknya, Herwanto menjatuhkan benda tersebut sambil mengatakan benda itulah yang bisa meledakkan gudang amunisi. Saat melempar pertama kali, mortir tersebut tidak meledak, dan ketika diulanginya kedua kali, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Herwanto dan istri serta anaknya yang pertama langsung tergeletak bersimpah darah di depan televisi. Sementara balita mereka bernama Naim selamat dari insiden tersebut. Kemudian pada saat mereka berkumpul, di situ ada 4 orang yang bersangkutan, Herwanto, kemudian istrinya, atas nama Endang Winarsi, kemudian anaknya Nita dan Naim. Kemudian si Herwanto ingin menunjukkan kepada anaknya bahwa pada saat ada disiarkan terjadi peledakan yang terjadi di gudang Angkatan Laut di TV, disiarkan, dia menunjukkan kepada anaknya bahwa yang menjadi pemicu peledakan adalah ini, sambil menunjukkan mortir tersebut. Kemudian dilemparkan 1 kali tidak meledak, dilemparkan kedua kalinya meledak. Saat ini polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut. Beberapa barang bukti juga telah diamankan dari kediaman keluarga korban. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Safety Feriansyah melaporkan. Diduga stres seorang ibu di Banjarmasin tega membunuh anak kandungnya. Informasinya setelah yang satu ini.